Miskin Beauty Clubs adalah salah satu komunitas terbesar di High Desert Indonesia atau yang biasa dikenal dengan HDI. Komunitas ini tersebar di seluruh negara Indonesia dan juga mancanegara. Miskin Beauty Club rutin melatih skill dan mendukung self-improvement setiap enterpriser-nya dengan menyelenggarakan acara seperti beauty class, Piclopedia, dan juga business opportunity session. Mari bergabung bersama kami dan menjadi bagian dari Miskin Beauty Clubs Indonesia. Komunitas Miskin Beauty Clubs turut memberikan recognition dan penghargaan kepada para enterpriser yang meraih peringkat, serta meeting yang menyenangkan di berbagai kota. Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Halo, selamat pagi, Sis Devi. Startup Pok nih siapa nih? Oke, Sis Maria, Sis Teresia, Sis Ika, Syahadi, Cevina, Bu Indah Istri, Bu Kensi ya, Ibu atau Bapak nih? Sis Josi, Iing, Sis Riawati, Sis Vivi. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi, yes. Oke. Iya. Oke, teman-teman. Yuk undang teman-teman rekan-rekannya yuk untuk gabung bersama karena hari ini sungguh spesial ya. Kita akan belajar tentang digital marketing nih. Dan saya tidak sendiri ya. Perkenalkan dulu, nama saya Monica Flava. Saya dari kota Medan. Nah, hari ini saya tidak sendiri. Tapi sebelum itu for your information, kita Sultan Club sekarang 5 hari loh teman-teman, tidak 10 hari lagi. Jadi di press buat teman-teman supaya langsung dapat nih materinya dan sekaligus langsung praktek secara praktis. Jadi tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu teman-teman semua gitu ya. Oke, kita lanjut aja langsung jam 7.30 sudah tepatnya. 7.34 ya. Saya perkenalkan rekan saya ya dari kota Batam. Beliau adalah seorang pengusaha yang dimana sangat menginspirasi sekali ya, terutama di grup kita ya. Beliau adalah seorang pengusaha masih muda tapi mempunyai mindset usaha yang luar biasa. Salah satunya itu di digital marketing ya teman-teman ya, kita belajar bersama. Oke, selamat pagi Cek Iren. Pagi Monica, pagi semuanya. Yes. Senang sekali ya. Jadi hari ini kita akan berbagi tips digital marketing. Betul sekali. Langsung prakteknya ya, Ce ya. Benar, langsung. Iya, hal sederhana, hal simple tapi berdampak besar ya. Nanti akan di-share. Oke, sambil menunggu saya langsung share materinya ya sebentar. Semoga teman-teman enjoy. Jangan lupa untuk ajak rekannya. Oh, yuk ikut acara digital marketing yuk, kita praktek langsung nih ya. Soal sosial media tuh paling jangkauannya paling besar ya, Cairen ya. Benar ya? Benar. Sekarang semua maupun itu berita, apapun itu udah sosial media semua gitu. Bahkan ya, kayak yang koran tradisional, majalah, udah semua e-magazine gitu kan. Jadi semuanya udah digital gitu. Iya, betul. Oke, saya persilakan ya. Jadi teman-teman mohon ambil catatannya juga jika perlu ya. Menurut saya sih perlu karena ini step-step langkah-langkah yang sangat sederhana namun gampang untuk diikuti dan juga bermanfaat untuk bisnis kita. Benar. Jadi hari ini kita akan bahas tentang gimana sih cara kita menaikkan exposure kita ya di sosial media, karena saking banyaknya juga kan yang main sosial media, susah gitu untuk mendapat attention dari banyak orang gitu, karena banyak yang lebih kreatif misalnya
Jadi kita akan bahas hari ini gimana sih supaya kita itu juga eksis di sosial media. Nah, setiap kali kita posting jualan, viewer Instastory kita atau like mungkin di postingan feed itu biasanya drop gitu kan ya. Nah, tanya kenapa sih? Nah, kita coba cari tahu ya kenapa viewer ataupun like itu bisa dikit banget gitu. Kita Oke, coba sebelum itu lihat. ya, kita mungkin tanya dulu ya teman-teman di Boleh. sini, apakah punya Instagram? Harusnya Apakah punya punya sosial semua. media? Udah punya ya? Oke. Soalnya nih, iya karena pandemik juga kan, bahkan mamaku, mertuaku pun udah ada Instagram gitu Oh untuk ya? lihat gitu kan. Saya kan bosan kemarin nggak di pandemik kan di rumah, jadi saya rasa udah pada punya Instagram kan ya. Kalau belum, mulai dari sekarang, belum terlambat kok. Iya, bisa di-download dulu nanti di aplikasi apa, App Store atau iOS ya, App Store Benar. atau Play Store. Ini si Sriawati bener, my grandma juga punya Instagram. Bener. Kalau mamaku sih untuk kayak suka kan sama tanaman, jadi dia lihat tuh bunga-bunga orang lain kok bagus sekali. Apa itu mau beli juga, nah gitu. Oke, Oke, kita coba lihat ya kenapa sebelum sih kalau setiap kali kita coba posting jualan, viewer itu jadi lebih dikit. Oke. Oke, jadi menurut survei itu ada 5 hal yang bikin story IG-mu itu di skip gitu. Misalnya yang pertama, kebanyakan tulisan tuh, misalnya panjang banget gitu kan. Terus yang kedua, jualan atau hard selling. Jadi posting yang sama terus gitu kan. Misalnya madu 1 kilo segini ya, 0,5 kilo segini ya. Jadi kayak monoton gitu. Terus juga story benang jahit, kebanyakan gitu. Misalnya lagi excited kan, hari ini banyak kejadian, jadi di post, saking banyaknya itu orang jadi kayak, waduh ini kok nggak habis-habis story-nya ya, udahlah skip aja gitu. Ataupun mungkin ya itu kan ya kurang variasi, jadi kita kayak posting barang yang kurang menarik gitu. Terus juga ada yang suka tuh ngomongin tentang diriku. Ada tuh temen aku yang single kan ya, tiap hari gitu galau gitu. Jadi kita kayak tiap hari dengerin dia aja gitu kan. Jadi itu juga bisa bikin kemungkinan story IG kita itu di skip ataupun viewernya jadi mengurang gitu. Oke, next kita coba lihat ya bagaimana sih cara menaikkan viewer Instagram. Nah, yang pertama dan penting sekali itu sharing informasi bermanfaat atau bisa juga menghibur. Soalnya kan orang main Instagram ataupun TikTok itu perlu hiburan gitu. Jadi itu pun sesuai audiens kita. Contohnya nih, misalnya follower kita itu kebanyakan ibu rumah tangga karena mungkin kita sendiri ibu rumah tangga juga jadi saling follow. Jadi kita bisa coba sharing ya karena ibu rumah tangga itu pasti kebanyakan masak di rumah gitu kan ya. Jadi resep masak ataupun mungkin nih review alat vakum canggih ataupun tips supaya kulkas itu tetap wangi dan segar. Nah, itu biasanya itu attract attention para ibu rumah tangga gitu. Misalnya nih baru-baru ada tuh selebgram yang sharing cara masak butter fried rice. Itu kan otomatis gimana sih caranya gitu, soalnya gampang yang pertama, yang kedua ternyata nggak susah dan enak, kita jadi penasaran gitu, kita screenshot misalnya. Jadi ini penting sih, jadi kita sharing informasi yang bermanfaat. Terus kalau misalnya ataupun misalnya follower itu kebanyakan ibu dengan anak yang mungkin mami dedinya itu suka traveling gitu kan ya. Nah, kita sharing. Ini baru-baru juga kan beritanya kita nggak usah PCR ataupun antigen lagi gitu untuk luar negeri ataupun kembali ke Indonesia. Nah, itu Insta-worthy news gitu sih. Soalnya itu kan pada tungguin kapan ya travel, kapan ya kita balik lagi normal. Nah, ini kan kalau kita sharing informasi yang bermanfaat, mereka jadi share lah gitu kan ke mamanya, ke pamannya, ke temannya. Udah nggak usah loh, udah nggak usah PCR antigen loh. Jadi kayak bikin heboh gitu. Nah, atau bisa juga misalnya sharing tentang aktivitas keluarga apa sih yang seru, misalnya di Singapura itu kan popular family destination untuk vacation gitu kan ya. Jadi kita bisa coba sharing yang bermanfaat gitu. Kalau Monica gimana? Biasanya sharingnya tentang apa? Maksudnya audiensnya lebih ke apa kalau di Instagram?
Ya, audiensnya lebih kayak mungkin karena dulunya all shop ya, jadi tertarik dengan yang namanya baju dan juga tentang dance seperti itu yang ada Oh ya, gerak-gerak dance seperti ya. itu. Terus juga Mm-mm. sharing tentang bisnis juga seperti itu. Berarti ini yang saya tangkap kesimpulannya adalah nggak harus tunggu ke Singapura gitu ya, tapi kita Nggak bisa harus. konten. Misalnya di kota kita nih ada misal puncak kan sekarang kondisinya seperti apa, atau kita lagi jalan-jalan dengan keluarga, ya udah kita sharing aja gitu ya. Manfaatnya supaya story kita itu di-share ke orang lain yang mungkin mau ke puncak juga. Oh, udah nggak gitu perlu PCR lagi nih segala macam. Benar. Nah, seperti apa sih benefit kalau story kita tuh di-share, Ceh? Nah ini ya, jadi sharing informasi bermanfaat ataupun menghibur di sini bisa aja kita saya ada story yang funny gitu kita share, nah orang jadi terhibur, ataupun banyak gitu kan orang yang repost TikTok ataupun video dari mana gitu yang lucu-lucu, yang bikin kita ketawa gitu, jadi kayak bikin kita relax gitu kan ya. Nah, kenapa penting kita punya konten yang bermanfaat dan menghibur? Karena yang pertama, audiens jadi ingat gitu, karena kita udah sharing yang berguna atau bermanfaat bagi mereka gitu. Misalnya yang tadi kan, aku langsung jadi ingat, oh si itu tuh yang kemarin sharing nasi butter fried rice itu. Nah, jadi kayak create impression gitu. Terus yang kedua juga kemungkinan kalau misalnya kita sharing konten yang bermanfaat itu kebanyakan di-share, di-like gitu. Jadi kalau misalnya kita menurut kita ini nih ada Insta di konten, nah kita bisa coba sharing supaya dapat exposure ini, supaya di-share, supaya di-like gitu. Nah, jika kita banyak di-like, otomatis banyak yang share konten kita yang bermanfaat tadi. Nah, Instagram itu otomatis mendeteksi, oh Instagram atau posting kita ini sedang viral gitu. Nah, maka dengan otomatisnya story kita itu akan dipindah ke depan. Jadi pada misalnya tuh baru buka Instagram, nah yang pertama yang dia lihat nanti yang lebih viral gitu. Jadi yang di atas-atas itu yang lebih happening gitu. Makanya kenapa kita penting punya Insta story ataupun konten yang bermanfaat, karena itu bisa bikin Instagram kita itu lebih ternotifikasi gitulah. Okay, next. Nah, jadi yang seperti tadi saya info ya, jadi kalau posting kita 2 menit pertama itu di-notified kan sama Instagram, oh ternyata banyak yang kasih hati ya, love, ternyata banyak yang share ya, ternyata banyak yang tag. Misalnya kita ada tulis tuh, gue makan di sini nih, ini murah dan enak. Terus orang klik Instagram yang kita tag tadi itu juga notifikasi gitu sama Instagram, jadinya kita dilemparkan ke follower kita. Nah, jika kita ada tag location ataupun tag IG gitu kan ya, nah nanti orang yang klik location itu juga akan dapat notifikasi, oh orang ini lagi di sini, itu begini, misalnya harganya segini, kondisinya gini, nggak rame atau apa gitu. Jadi kita akan dilemparkan lagi ke orang-orang yang di luar follower kita gitu. Jadi beginilah cara kerja Instagram. Oke, nggak ada kata terlambat ya untuk kita belajar ya. Belajar untuk bagaimana sih cara kerja Instagram sehingga kita itu bisa mendapatkan interaksi dan juga tidak menutup kemungkinan adanya selling gitu ya, Ce ya. Benar. Jadi kita sharing aja sih sesuai yang menurut kita. Oh, di Kota Medan lagi happening nih, baru buka opening ini nih. Atau misalnya di Jakarta ternyata ada ini nih tempat baru atau apa gitu. Nah, kita coba cari tahu lah gitu. Oke, nah di sini kita juga mau info ya, penting banget adanya interaksi. Jadi kenapa? Karena yang pertama kita menjaga ya supaya follower kita itu tetap ada interaksinya sama kita gitu. Jadi fokus di menjangkau follower kita dulu. Terus kita juga bisa menggunakan fitur di Instagram, jadi questions and answer, live ataupun balas DM, polling, banyak kan itu fitur-fitur Instagram yang bisa bisa membuat kita itu berinteraksi sama follower. Nah, itu kita coba gunakan gitu. Jadi ada engagement-nya. Terus kita juga bangun hubungan nyata. Seringkali kita itu melihat keberhasilan dari angka followernya, banyak follower gitu. Sebenarnya kita harus
punya hubungan gitu. Kadang kan misalnya ada yang follow aku lihat oh ini orangnya kayaknya aku tahu, ya udah aku follow balik gitu. Terus aku lihat misalnya dia sharing konten yang mungkin lucu atau gimana, aku kasih love atau kadang bilang Beb, ini lucu banget misalnya gitu. Jadi supaya ada interaksi, supaya ada hubungan. Jadi nggak hanya follow tapi nggak kenal semua gitu. Terus juga buat followers kamu itu jadi customer atau fans. Nah, ini nggak gampang-gampang susah ya. Soalnya ini kan harus dimulai dari yang step 1, step 2, step 3 tadi itu nggak bisa langsung orang tuh langsung ini bagus kamu harus beli ya gitu. Enggak. Jadi kayak kita itu harus bangun kepercayaan juga sama followers gitu. Oke, next. Nah, cara kita berinteraksi itu gimana sih? Nah, tujuan kita main Instagram, TikTok, Facebook itu untuk apa sih? Yang pertama kan kita mau tuh mendapatkan informasi. Seperti yang aku mention tadi kan, sekarang apapun berita yang terbaru pasti kita tahunya dari Instagram gitu. Jadi informasi penting. Terus dan juga hiburan ya. Kita kan pengen terhibur juga dengan main Instagram gitu. Terus yang kedua kita mau berkenalan, bersosialisasi karena ini social media, it's like a place di mana kita itu bersosialisasi gitu. Itu tujuan sosial media. Jadi kita coba berkenalan dengan orang baru dan berinteraksi dan juga meningkatkan brand awareness ya. Kalau misalnya kita ada brand yang kita tawarkan ataupun personal branding gitu. Dan juga kita mau dong meningkatkan traffic gitu ya. Unless kamu itu kayak Instagramnya pasif banget cuman untuk nonton gitu. Jadi soalnya kalau kita mau berinteraksi, kita mau ada traffic gitu. Jadi meningkatkan tingkat pencarian gitu. Terus juga membangun relasi dengan cepat dan luas karena ya internet ya ini udah cara paling cepat di mana kita bisa berkenalan dengan orang dan mengetahui atau mendapatkan berita gitu kan. Jadi itu wajib banget sih kita pakai zaman now karena kita nggak harus keluar, nggak harus lewat siapa kenal siapa gitu. Kita bisa langsung kenalan dengan orang itu gitu. Makanya itu gimana lah itu cepat dan luas gitu. Nah ini penting ya. Jadi cara interaksinya itu kita harus saling like, saling komen, saling follow gitu. Kadang kan kalau kita nggak like, orang itu postingannya juga nggak muncul walaupun kita follow gitu. Jadi kalau supaya hubungan kita tetap ada, itu kita harus ada interaksi. Jadi saling like, saling komen, saling follow. Jadi penting banget sih. Ini juga sebenarnya dasar itu penting banget fitur-fitur ini di sosial media, di mana kita itu bisa mendapat interaksi dan juga exposure gitu. Wow, sangat luar biasa ya. Ini hal-hal sederhana yang mungkin sebagian dari kita tuh bisa melupakan gitu. Saling like, saling follow, saling komen. Nggak hanya stranger sih. Kebanyakan kita sama temen kita sendiri juga lihat postingannya aja udah skip gitu kan gitu. Jadi kayak ini kesempatan gitu. Dia kalau sharing misalnya dia ulang tahun ya udah ucapin happy birthday ya gitu kan nggak susah gitu loh. Jadi kita ada interaksi. Jadi banyak berinteraksi di sosial media itu bisa membawakan banyak keuntungan gitu. Oke, nah soal interaksi mungkin teman-teman bisa praktek langsung kali ya. Kita langsung aja saling follow, saling like, saling komen di salah satu mungkin entah itu Insta Story, entah itu di feed gitu ya. Mungkin teman-teman bisa nih share di kolom chat IG-nya apa nih ID-nya biar kita saling follow gitu ya. Langsung praktek nih. Hal simpel dulu karena kalau misalnya hal simpel ini kita sudah melakukan dengan terus-menerus, kita akan terbiasa pertama. Yang kedua, kita itu malah bisa menjaga yang namanya interaksi itu tadi ya, yang poin ini. Nah, yang poin ini bisa menjaga, kemudian juga bisa latihan atau belajar untuk aktif dalam fitur-fitur dari Instagram sehingga ada interaksi, kemudian membangun hubungan nyata gitu ya. Mana tahu dengan cara komen-komenan kita bisa ketemuan gitu kan, dengan ketemuan membangun hubungan dan juga membangun hubungan dalam arti
menambah teman baru, menambah pengetahuan baru, menambah teman-teman baru gitu ya. Sehingga bisa saja jika misalnya kita sudah berinteraksi seperti itu, terjadilah penjualan atau mungkin kamu lagi kerja apa sekarang? Kamu lagi bisnis apa sekarang? Mana tahu ketika kamu menceritakan ya dengan keadaannya kamu sudah membangun hubungan yang baik, dia malah bisa membantu kamu atau mungkin tertarik dengan bisnis kamu. Kita nggak tahu ya ke depan seperti apa gitu. Jadi dari hal-hal simpel seperti ini mungkin teman-teman boleh praktekkan juga ya dengan cara yuk kita saling follow di Instagram. Jika belum ada Instagram boleh install dulu gitu ya. Dan teman-teman bisa komen juga IG-nya itu apa username-nya. Nih saya sharing juga ya IG saya ya. Iran juga boleh nih. Teman-teman yang lain boleh. Mungkin aku juga mau sharing ini ya, bagaimana aku tuh mendapatkan komen banyak gitu kan, dan like itu juga karena saling like gitu. Nah kalau aku tuh suka cari tempat baru, kafe baru, tempat-tempat unik gitu. Jadi kebanyakan yang aku follow juga kayak food blogger, terus yang travel blogger gitu kan. Jadi kita saling komen, saling menguntungkan. Kenapa? Dengan banyaknya komen ataupun like di Instagram kita ataupun mereka, itu kita exposure-nya lebih tinggi gitu. Jadi dari situlah kita mendapatkan exposure di Instagram, dan dengan adanya exposure itu bisa menguntungkan dalam arti kita bisa lebih mudah dalam menjual produk kita online gitu. Karena sudah membangun hubungan tadi, kemudian juga Cece secara tidak langsung membangun trust juga ya dengan memberikan informasi-informasi ke tempat kamu pergi gitu ya. Jadi tips-tips gitu kan, guys. Kalau kesini misalnya Universal Studio Singapura, mungkin menurut aku itu banyak yang nggak tahu. Sekarang itu nggak buka tiap hari gitu. Jadi hanya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah kalau kamu perginya Selasa, Senin, you'll be disappointed karena nggak buka gitu. Nah itu kan informasi yang nggak banyak yang tahu gitu. Nah dengan begitu aku sharing, jadi kan orang jadi share juga ke teman-temannya yang mungkin memang mereka ada rencana mau ke situ gitu kan. Nah dengan begitu mereka juga, oh iya kemarin dia bilang memang nggak ada, oh ternyata memang nggak ada gitu. Jadi dari sana juga mendapatkan kepercayaan, benar banget. Oke, teman-teman boleh komen di kolom chat ya, nama Instagramnya apa nih? Biar kita saling follow, saling like, saling komen. Jadi nanti kalau misalnya ada postingan apa, kita bisa saling interaksi ya. Nah, salah satu orang yang sering berinteraksi dengan saya yang ada di ruang yang dia ada di Zoom hari ini ya, Ce ya, itu Cevina itu. Apapun yang dia posting, Cevina komen. Ya, terus nanti Cevina nanya ini di mana, buat Nel di mana, terus nanti mungkin juga Mon, ini postingannya lucu sekali atau apa gitu kan. Pokoknya apapun yang kita posting dia komen gitu kan, sehingga terjadinya yang namanya interaksi di DM tadi ya. Salah satu interaksi nggak cuma di like, nggak cuma di komen, tapi di DM juga. Nah, yuk dikirim, ditulis ya nama Instagramnya biar kita saling follow, saling membangun, saling bertukar informasi gitu ya. Mana tahu followersnya Iren dengan saya kan pasti berbeda ya. Nggak lihat berapa followersnya, tapi apa isi konten kita. Kalau misalnya tentang poster, itu tidak masalah ya. Tapi kalau tiap hari poster, orang akan menebak kita tuh isinya apa, story kita. Sehingga, benar. Iya kan? Nah, bisa jadi poster yang sudah diberikan oleh Biskin Beauty Club, kita redesign, atau mungkin ditambahkan sesuatu yang mungkin bisa membantu orang itu nggak akan ketebak apa yang kita posting. Ya mungkin dalam bentuk tulisan ya. Kayak kemarin saya tuh iseng, sebenarnya nggak pengen cerita sih kenapa pada orang tuh nanya, Mon kok tambah gemukan ya, kok tambah mentok ya segala macam gitu kan. Sebenarnya kalau udah dengar gitu dan dapat komen-komen begitu ya udah biasa, tapi entah kenapa ada feeling gitu, ya udah share aja karena banyak orang yang komen kan ya udah saya membuat satu rangkuman di story dengan tulisan saya sendiri gitu. Entah kenapa 2 kali lipat, 3 kali lipat followers viewers kita. Ya, nggak tahu Instagram itu menseleksi apa yang kita tulis ya. Mungkin yang biasa posting. Jadi kayak surprise gitu kan. Ya, langsung teman SMA dulu, SMK, dia nanya,
Mon, kamu sekarang di kota mana? Dia kan di Batam ya, Nah tapi itu. pindah ke Jakarta kayaknya. Mon, kamu sekarang di mana? Aku kemarin ke Medan loh, dia bilang. Aku kan bilang aku di Medan. Oh, aku kemarin di Medan loh. Aku lihat postingan kamu, aku baru tahu, aku baru ingat kamu itu di Medan atau di mana. Makanya dia kontak saya. Dan saya mengingat, oh ini teman SMK aku belum ku memberin nih. Karena dulu hubungan kita baik dan sempat TikTokan gitu kan, walaupun beda kota, jadi dia ingat saya dengan postingan saya yang diseleksi oleh Instagram ini gitu. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan viewers rata-rata yang segitu-segitu aja setiap hari, mungkin bisa dibantu dengan cara yang pertama interaksi, like, comment, ya itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kedua, ganti postingan kamu dengan yang lain, entah tentang informasi seperti C. Iren tadi gitu ya. Oke, ini sudah banyak sekali yang memberikan IG username-nya. Saling follow ya teman-teman ya, jangan hanya memberikan IG-nya, tapi kalau misalnya nggak keburu, screenshot dulu, nanti habis acara ini langsung follow. Atau langsung sekarang juga boleh. Nah iya, jadi nah kita balik ya tanya ke kita masing-masing nih, seberapa interaktif sih Instagram kita sendiri gitu. Apakah info yang kita sharing itu udah menghibur, bermanfaat, atau surprise berita yang bikin seperti sis Monica gitu kan ya, Sebenarnya penting temen-temennya nggak jadi penting. heboh gitu. Jadi kayak sesuatu yang berbeda. Iya. Sesuatu yang berbeda. Jadinya kita ternotifikasi sama Instagram, dipindahin dari ke depan gitu. Nah, sudahkah kita memaksimalkan fitur-fitur Instagram, like, follow, komen, dan juga misalnya polling, questions and answer, dan banyak lagi fitur lainnya. Dan juga apakah Anda aktif atau pasif? Apakah Anda hanya sebagai penonton tanpa berinteraksi? Nah, ini kita perlu tanya kembali ke kita pribadi ya gitu. Ya. Okay? Jika misalnya belum aktif, masih pasif, ayo nggak ada kata terlambat ya. Misalnya bulan ini udah sering pakai polling Q&A, yuk ganti yang lain, coba yang lain gitu ya. Nah, jadi grab the opportunity ya, karena saat Instagram kita ramai, inilah kesempatan kita untuk soft selling atau indirect selling. Misalnya tuh, kita lagi share tuh informasi yang bermanfaat, travel bottle yang estetik, ataupun yang berguna banget. Misalnya satu botol itu bisa isi 4 produk, jadi cuma bawa satu botol itu. Nah, orang jadi, kayaknya ini berguna ya, jadi aku travel bawa satu botol ini aja. Nah, sambil kita video, kita mungkin pindahin tuh Be Botanic Facial Wash, lotion. Nah, jadi kan secara tidak langsung orang melihat produk itu gitu. Nah, juga misalnya kita sharing info atau tips traveling. Nah, lanjut postingan kalau kita itu bawa Propolis juga, karena penting banget untuk meningkatkan imunitas saat traveling. Ataupun mungkin bisa juga sharing resep masak tuh, misalnya egg tart gampang, bisa siap dalam 5 menit. Nah, terus juga jangan lupa soft selling dengan cara masukkan tips ya. Jadi misalnya tuh aku bikin egg tart ini nggak pakai gula ya, karena memang mau mengurangi konsumsi gula, jadi aku menggantikannya dengan madu yang lebih sehat, organik, dan bisa bahkan meningkatkan imunitas kita gitu. Jadi soft selling. Dan juga mungkin share tuh, beli tas murah, hanya 50.000 loh ini guys, warnanya juga cakep gitu kan. Jadi misalnya orang share tuh, Beb ini kayaknya lumayan ya sama teman baik mereka gitu kan. Nah dari situ kita juga bisa masukin, ini loh muat ini ya. Jadi kayak dompet, handphone, long jeans ya, long jeans. Propolis ya, propolis. Oh, oke. Propolis, long jeans, ada lotion masuk juga gitu. Jadi itu kayak be kreatif lah gitu. Ya, ini soft selling juga ya. Jadi kalau teman-teman misalnya beli tas itu entah harga 50.000 or berapapun, tag ke all shop-nya, tapi juga jangan lupa bikin video yang dimana dalam video itu kamu bisa masukin itu tadi, dompet, handphone, Propolis, hand body lotion. Jadi madu bahkan benerin program ya. Jadi apa namanya? Tempat kita beli tas ini pun bantu repost gitu ya. Benar itu juga saling menguntungkan gitu. Kita bantu dia promosi, kalau dia repost mereka bantu kita promosi juga gitu. Jadi saling membantu gitu.
Oke. Mm-mm. Wah, ini ide yang luar biasa sekali ya teman-teman ya. Bisa dikembangkan, mungkin bukan tas, mungkin barang lain yang mirip-mirip bisa dicoba. Bisa gini. Misalnya kita lagi makan tuh makanan online shop itu, tapi kita taruh clover honey-nya dekat kita gitu. Dekat kita. Jadi kalau bisa di-repost, nanti orang lain lihat clover honey, mungkin mereka datang ke Instagram kita, oh ternyata dia jualan juga, tanya-tanya deh gitu. Ya, bisa dicoba ya. Wow. Oke, nah mungkin teman-teman juga tanya kan, apakah postingan itu harus selalu gitu relevan sama produk? Pokoknya aku harus ada madunya, harus ada royal jelly-nya gitu. Nah, nggak harus ya, jadi tidak harus relevan dengan produk yang kita jual, tapi bisa juga kreatif dengan cara lain gitu. Yang penting postingan kita itu menarik dan mengundang interaksi dulu gitu. Jadi saat exposure kita naik, kita bisa selipkan info produk ataupun promosi yang mau kita tawarkan gitu. Next slide, ini ada contoh. Jadi kalau ini kemarin jalan-jalan ke Medan, jadi aku nanya tuh kan, yang mana sih yang benar, ini contoh bikin polling yang ringan-ringan aja, nggak usah yang berat-berat gitu. Jadi kan, apa sih is life short atau is life long gitu? Apakah kita harus menghemat sekarang supaya nanti itu di masa tua kita itu sudah terkumpulkan uangnya, atau life is short just spend it gitu? Atau kita harus berfoya-foya aja, life is short Lanjut gitu aja kan? gitu ya. Mau Jadi itu apa, ambil posting. aja. Jadi postingan yang ringan. Nah, banyak banget yang jawab gitu karena gampang kan. Menurut kamu yang mana, yang panjang atau pendek gitu kan? Jadi yang gampang yang bikin orang itu ada jawabannya gitu. Jadi dengan mereka menjawab itu exposure-ku naik gitu. Terus setelah itu barulah guys ini promosi. Sorry? Berarti ini postingan pertama ya? Iya, ini pertama. Kemudian jadi setelah udah followernya aku lihat, wih udah rame. Saatnya post promosi bulan ini guys ini. Jadi mereka ternotifikasi. Saya potong. Berarti postingan yang ini itu memancing ya, memancing viewers atau followers kita itu melihat postingan ini dan mereka memvote antara dua ini. Ketika ini naik, ini saatnya kita posting promo. Seperti itu kah? Benar. Di next slide itu juga sama yang metode yang ku pakai. Jadi kemarin kan ngetren banget tuh drama business proposal, karena itu drama yang lucu banget. Nah, mengundang ada 2 couple gitu. Jadi menurut aku kayaknya kalau aku tanya follower aku, mereka bisa jawab deh. Atau ada yang nggak bisa jawab, banyak banget yang komen. Dia nggak answer pollingnya, tapi komen balik. Maksudnya bukan komen, message ke aku gitu. Boleh nggak usah jawab dua-duanya, aku suka dua-duanya gitu. Banyak banget yang jawab kayak gitu. Nah, jadi kita mengundang interaksi. Baru setelah itu, saat exposure udah naik, posting lah jelly, clover honey yang sedang promo. Gitu. Tapi nggak bisa selalu gunain metode gini sih. Jadi kita harus kreatif. Besok lagi sharing resep ya. Misalnya resep, guys, aku ternyata lebih suka madu itu dicampur dengan jeruk nipis gitu. Nah, jadi kan informasi baru. Oh, ternyata nggak harus selalu honey lemon gitu. Jeruk nipis juga enak. Jadi mereka juga, kayaknya aku yang ada clover honey aku coba lah gitu. Aku yang nggak ada clover honey, emang iya enak gitu. Aku mau cobalah beli gitu. Jadi memancing gitu. Bisa dilihat dari sini ya teman-teman ya. Nah, Iren ini membuat story di Instagram dan juga membuat polling yang dimana di sini ada stylish, trendy, classy, glamour, attractive, atau friendly, smart, casual, humble, charming. Ini yang vote banyak ya, ratusan orang ya. Lumayan lah untuk Instagram polling ini termasuk banyak. Karena kenapa? Karena pada nonton gitu. Jadi kita harus up to date juga sih untuk apa sih yang lagi ngetren gitu, supaya kita nggak dicap tiap hari postingnya HDI aja gitu. Jadi kita harus memberikan informasi yang menarik juga gitu. Mungkin teman-teman bisa notice ya atau berpikir sekarang lagi tren apa sih? Setahu saya KKN, cuma saya belum nonton sih. Iya benar, itu kayaknya lagi viral banget ya.
Mungkin bisa Jadi disampaikan di sini ya, di postingan benar, ya. benar. Mungkin iya, sharing lah tentang fakta-faktanya misalnya tuh. Guys, untuk yang belum nonton ternyata ini based on true story loh. Ternyata jadi kita sharing informasi yang ya mungkin masih belum banyak yang tahu gitu. Anggap saja kita tuh seperti reporter ya, cari tahu dulu informasinya Benar. seperti apa, kita Up to date sharingkan di lah media gitu. sosial. Up to Ya, date betul ya. sih. Oke. Kalau mau eksis di Instagram perlu banget up to date. Jadi cari tahu yang baru terus. Kecuali Wow. memang personality kamu itu strong banget atau misalnya kamu itu konten kreator yang menghibur terus ngelawak terus ya itu audience kamu gitu. Jadi Oke. beda-beda lah. Berarti balik lagi, kita cari tahu nih, kita tuh strength-nya di mana. Kalau misalnya Benar. kamu konten kreator, mungkin seperti Mak Betty ya, kalau teman-teman tahu nggak Mak Betty? Itu ada tuh, nah mungkin dia, berarti kan dia sudah branding dirinya, sehingga dia ngomong apa aja orang ada interaksi. Tetapi dengan seperti kita, orang biasa-biasa saja, tapi jika memberikan informasi atau manfaat yang berguna gitu ya, entah itu hal yang ringan, berat, sampai berat sekalipun, itu orang bisa memberikan interaksi atau jadi attention gitu. Oh, ini dia akunnya memberikan sharing-sharing tentang hiburan nih, atau tentang parenting or something gitu ya. Tinggal dikaitkan aja gitu, seperti itu ya, Ce ya. Benar. Jadi ada tuh yang mungkin hebat di masak ya berarti itu kontenmu yang bisa mungkin kamu coba sharing supaya dapat interaksi gitu, ataupun misalnya kamu hebatnya di cari promo misalnya minyak goreng di sana murah gitu. Oh, Jadi atau kan mungkin bulan ini Kota Medan atau Kota Serang atau Kota Jakarta, Batam, kode promo Grab atau kode promo Gojek itu sangat dibutuhkan teman-teman. Kalau teman-teman benar. itu sharing, bakal ada interaksi pasti ya. Jadi diingat lah gitu. Oke, Nah, benar. Jadi berikutnya Sis Monica ya akan sharing tipe-tipe konten yang lagi hits sekarang. Oke, jadi teman-teman, untuk tips konten yang lagi hits sekarang itu seperti apa sih? Ya, selain seperti yang tadi kita sudah sebutkan contoh-contohnya. Yang pertama itu vlog estetik ya. Vlog estetik tidak perlu handphone yang mahal, tidak perlu harus kamera yang gede gitu, nggak perlu gitu. Dari handphone kita sendiri juga udah bisa, tinggal disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Kalau misalnya kita hari ini cobain postingan art kurang nampol, ya udah kita coba yang lain, ya. Kemudian juga ada teks di atas video. Ya, ketiga ada foto, dari foto jadi video itu 1 sampai 7 detik aja. Kemudian ada voice over storytelling. Nah, kita akan jelaskan secara detail ya. Nah, ini adalah salah satu. Oke, saya ulang ya. Ini adalah seperti vlog estetik ya. Banyak juga saya lihat yang saya notice tuh Cevina lagi nih. Dia taruh kopinya, dia suka kopi kan. Terus dia juga taruh buku bacaan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu termasuk estetik juga ya. Tidak harus sama 100%, tapi bisa diversikan sesuai dengan kebutuhan atau mungkin kayaknya bagus nih cobain ini gitu. Dan itu bagus sekali ya, teman-teman bisa lihat sekali lagi di sini. Oke, itu tentang makanan ya, sambil belajar mungkin or something. Di sini juga ada my morning rutin gitu ya. Dia lagi cuci baju nih guys, tapi bisa estetik. Wow, sekali lagi karena singkat ya nih ya. And who am I? That's one secret I'll never tell. The only one. XOXO. Gossip Girl. Wow, seperti itu ya. Mungkin bisa dipraktekkan dengan produk kita itu bangun pagi, posting apa, cuci baju, ya nggak apa-apa, ibu rumah tangga, atau mungkin tidak ibu rumah tangga pun kadang perlu cuci baju gitu. Ya udah, tapi di post kayak 2 detik, 3 detik seperti itu tadi aja. Terus pagi-pagi sarapan clover honey, mungkin ya dengan minum suplemen, selip aja sedikit-sedikit, itu akan buat
interaksi dan juga bisa membantu menambah viewers. Karena kenapa? Karena videonya itu cuma sekian detik doang. Orang tuh jadi penasaran, tadi dia posting apa sih? Ya, seperti saya tadi ya, ngulang jadinya. Seperti itu. Jadi mini vlog ini bisa tentang belajar atau edukasi, tentang travel atau tentang proses di layar belakang layar gitu ya. Kemudian tips and trick, lifestyle hack dan sebagainya. Nah, misinya apa sih untuk vlog estetik ini yang menjadikan vlog kita tuh trending di Reels. Nah, yang kedua, みんな、どうもありがとな、てめえ。俺はまだここにいる。そう。ほら見ろよ、まだビューアーに。これをビデオ作るから。アップロードするぜ。 Oke, yang kedua adalah teks di atas video. Jadi video yang di belakang ini kita bebas yang mau video apa, entah itu tentang pemandangan. Kemudian di dalamnya ini bagaimana? Bisa jadi tentang informasi menjaga lambung tetap sehat. Step-stepnya apa aja? Seperti itu juga bisa ya. Jadi teks di atas video ini kelebihannya adalah bisa naikin jumlah viewers, ya. Kemudian juga reach-nya atau orang yang berkunjung itu bisa berkali lipat karena saat orang membaca videonya keputar terus. Ya, videonya kan ini kurang lebih 7 detik atau 10 detik. Tapi kita belum baca habis nih kata-kata ini. Ya udah bisa saja orang itu membuka ulang kembali. Ya, itu menambah yang namanya jumlah view atau reach. Kelemahannya apa? Karena setelah 15 detik akan stop muncul di view more reel, harus ditekan lagi. Maksudnya seperti apa? Ketika kita sudah 15 detik membuka ini, dia jadi otomatis ke atas. Kita jadi lihat video lain. Jadi kalau misalnya mau lihat lagi, harus balik lagi ke bawahin gitu. Yang ketiga, dari foto jadi video 1-7 detik. Contohnya seperti ini ya. Hal sesuatu foto entah itu tentang produk ataupun tips kita capture, kemudian kita buat edit di satu aplikasi, mungkin CapCut atau mungkin shoot screenshot bukan. Yang aplikasi-aplikasi video gitu. Ya, kelebihan dari ini adalah bisa naikin interaksi juga dan reach. Bisa terulang berkali-kali lipat tanpa perlu diklik. Jadi nggak ada batasan. Kelemahannya, buat yang IG-nya sekarang otomatis ubah video ke Reel, nggak bisa ikut tren ini. Tidak masalah ya. Jadi teman-teman kalau sudah mengikuti tips yang pertama, kurang nampol, coba lagi tips yang kedua. Kurang nampol, tips yang ketiga. Gitu-gitu, dengan konten yang berbeda-beda. Jangan sudah ikutin 1, 2, 3, 4, habis itu udah jadi males lah. Yang nggak ada interaksi jadinya ya, bisa dicoba dengan konten yang berbeda. Nah, kalau yang keempat ini adalah voice over storytelling. Ini sering banget kita dengar di TikTok ya. TikTok duluan nih yang sering. Jadi kita lagi kayak berberes-beres gitu ngambil video, tapi tanpa suara pertamanya. Kita bisa add voice over storytelling. Jadi tentang setelah kita udah upload keseharian kita apa, postingannya, kita bisa bikin voice gitu ya, karena ada fitur-fitur di situ. Nanti dari situ kita juga bisa upload di Instagram. Nah, tren ini yang cukup bisa diikuti semua topik, yaitu mengemas konten atau jualan kamu dalam sebuah cerita yang bikin orang penasaran. Rahasia storytelling itu menarik karena yang pertama kita harus tahu target market kita dari bahasa, dari keseharian mereka gitu ya. Kemudian bikin skrip yang buat orang mau menonton dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, lancar dan pede berbicara supaya enak didengarnya. Nah, kelebihan dari voice over storytelling ini, kita tidak perlu menampakkan wajah kita, tapi dari suara kita itu sudah bisa. Atau mungkin kamu malu atau belum pede nih dengan suara kamu. Itu di fitur TikTok juga ada. Suara kita tuh bisa dijadiin suara jadi lebih cempreng atau mungkin lebih bass seperti itu. Jadi nggak perlu sampai tahu orang kan suara asli kita tuh seperti apa. Nah, di sini hack buat post IG-mu cepat viral ya. Ini juga salah satunya caranya bahwa kita itu masuk ke list favorit follower kamu. Jadi dulu itu tentang turn on post notification. Maksudnya apa? Ketika kita misalnya contoh saya membuka Instagramnya Ci Iren. Karena Ci Iren punya postingan sangat bermanfaat. Saya itu tidak pengen ketinggalan gitu ya. Dengan cara saya buat
turn on post notification. Jadi ketika Iren posting sesuatu, saya langsung dapat notifikasi. Itu dulu. Sekarang cara kerja Instagram itu harus masuk ke list favorit follow kamu biar bakal muncul di awal-awal seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang kan bagaimana sih caranya supaya orang tuh favoritin kita, ya kan? Siapa kita? Kalau misalnya kita bukan artis, macam mana orang itu mau buat kita tuh jadi favorit dia gitu kan? Nah, yang pertama tipsnya adalah mungkin bisa dengan cara kasih reward. Contohnya, kita membuat giveaway hari ini, ya kan? Postingan syarat giveaway, salah satunya mungkin bisa dengan cara membuat orang itu favoritin kita. Jadi saya ada giveaway tentang anti acne nih buat teman-teman yang pengen treatment atau pengen buat wajahnya itu lebih bersih, bisa mendapatkan gratis dengan cara favoritin kita misalnya atau follow Instagram kita seperti itu. Bisa dikasih reward gitu ya. Kemudian yang kedua ada video tutorial. Jadi buat video tutorial step by step bagaimana cara add orang ke favorit kita. Nah, teman-teman mungkin sekarang bisa dicontohin juga ya, buka Instagramnya. Kita buka Instagram kita. Ketika kita buka di awal, yuk sama-sama buka yuk. Iya, InShot bener Sis Ida. Salah satu aplikasi untuk edit ya. Ya, di sini ya, teman-teman bisa buka Instagramnya. Habis buka Instagram, di paling atas ada tulisan Instagram kan, itu diklik. Ada tulisan following sama favorit. Nah, favoritnya itu diklik. Nanti kita bisa lihat siapa-siapa aja yang kita favoritin. Misalnya sekarang saya buka Instagramnya Iren. Rene. Kemudian nanti kita langsung favoritin aja gitu. Seperti ini. Muncul. Ada yang bisa? Ada yang paham sampai sini? Nanti kalau misalnya kurang paham, boleh komen ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang ketiga yaitu konten unik. Pastikan kontenmu menarik, unik, dan nggak ada di Google agar orang tertarik untuk kepoin konten kamu. Kayaknya Monica skip point number 2 deh, video tutorial. Oh, video tutorial yang dimaksud tadi itu seperti ini, C. Kayak seperti saya lagi mengajak teman-teman untuk favoritin aku. Oke. Iya, seperti itu ya. Oh, soalnya aku pikir satu macam lagi. Misalnya tuh ajarin orang buat video reels yang misalnya pakai app ini ya gitu. Jadi orang juga teredukasi gitu. Itu juga bisa. Yes, itu juga bisa ya teman-teman. Jadi punya banyak banyak pilihan deh gitu ya teman-teman. Menurutku nggak banyak yang tahu fitur favorit ini. Jadi mungkin kita bisa coba sharing gitu. Guys, tahu nggak sih di bagian atas Instagram itu ada ini loh, favorite sama ini ya. Jadi orang juga, masa iya? Coba gitu. Iya, bisa dengan storytelling tadi ya. Mungkin kita lagi shoot dulu video, kita lagi nunjukin cara favorit kayak gimana. Abis itu kita pakai voice dong. Guys, yang seperti Cece bilang tadi, betul sekali. Iya, jadi mengedukasi. Soalnya ya iya kan, maksudnya kita di sosial media selain mendapatkan informasi, menghibur, kita juga mau teredukasi gitu sama informasi-informasi baru yang kita belum tahu gitu. Saya percaya juga dari sosial media kita belajar banyak hal baru yang nggak ada di buku gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa memberi konten yang bermanfaat dan mengedukasi, nah itu plus point untuk kita di sosial media gitu. Betul sekali. Thank you buat penambahannya. Wow, oke. Kita lanjut lagi ya. Ini ada reminder penting bahwa teman-teman, kalau teman-teman mempunyai 100 viewers, berarti kamu itu mengisi satu ruangan bioskop. Yuk, siapa yang pernah ke bioskop, nonton sinema? Kurang lebih 100 orang itu sebanyak apa sih? Banyak ya. Kurang lebih satu bioskop itu tadi gitu. Kalau 1000 viewers, berarti kamu itu sudah mengisi auditorium terbesar se-Indonesia.
Kalau kamu punya 10 sampai 50.000 viewers, kamu mengisi satu Coliseum di Roma. 50 sampai 100.000 viewers, kamu isi seluruh kursi Stadion GBK. Wah, makin besar ya. Kalau kamu punya 500.000 sampai 1 juta viewers, maka kamu konser teramai sepanjang masa. Jadi intinya apa? Intinya adalah mau followers kamu 20 ya atau 10 itu banyak loh teman-teman kalau ketemu ya. Jadi jangan terpatok, viewersku cuma 10 orang, 50 orang, cuma 100 orang, dikit. Padahal itu kalau dikumpulin banyak ya aslinya ya, kumpul kayak seperti kita di sini ada berapa orang nih? 41 orang ya. Teman-teman di sini kita semua ada berkumpul di kota masing-masing 41 orang. Kelihatannya kecil ya, tetapi ketika kita kumpul secara real, kita tuh rame banget gitu. Mungkin satu bioskop bisa ini ya, Ce ya. Benar. Bayangin kita lagi di restoran, full restorannya. Betul. Ya, ngomong soal restoran ya, sama saya pergi ke restoran, jadi ada teman yang papanya ulang tahun, jadi kita diundang lah. 5 meja, satu meja tuh 10 orang. Kelihatannya luas sekali gitu kan. Cuma ada 50 orang, tapi kalau secara angka ya 50 doang, tapi sekali lihat orang yang ngumpul rame banget gitu ya. Rame banget. Nah, jadi kita tuh harus mensyukuri dengan viewers yang ada, jangan merasa aku kan bukan selebgram, aku kan tidak terkenal, aku kan nggak ngerti bagaimana gitu ya, atau aku followersnya cuma sedikit, viewersnya juga sedikit gitu. Tapi dengan kita mensyukuri berapapun viewers kita, ya kamu jadi makin nikmatin proses. Wah, 10 orang ini aja belum tentu saya bisa handle kalau misalnya saya real langsung ketemu gitu ya. Saya juga sering diingatkan waktu awal-awal 10 orang aja loh yang datang, nggak masalah gitu. 10 orang ini kalau maksimal luar biasa. Seperti itu ya, daripada 100 orang tapi tidak maksimal, seperti itu. Jadi ketika kita menikmati prosesnya, kita jadi makin konsisten, makin cepat juga konten viral kita. Tolak ukur berhasil bukan soal viewersnya, bukan soal followers berapa, tapi berapa banyak yang jadi followers atau customer dari situ. Seperti itu. Waktu saya juga memulai sampai sekarang ya, saya juga siapa yang ngelihat view saya, yang ngelihat konten atau story saya lihat satu-satu. Ini udah belum ya, ini udah belanja belum ya, ini kayak gitu. Ini orang baru nih kayaknya, aku kenalan deh, kayak gitu. Jadi dari orang yang kita lihat dulu, bayangkan kalau ada 1 juta viewers, mau macam mana saya satu-satu ini kan. Jadi dari hal yang kecil dulu, dari orang yang 10 orang itu dulu, atau 50 orang itu dulu, kita kontak satu-satu, pelan-pelan, jadinya terbiasa, lama-lama kita mau 100 orang, mau 500 orang, jadinya terbiasa untuk dikontak ya, jadi konsisten seperti itu. Jadi jangan berkecil hati ya teman-teman ya, semua butuh proses, tapi kalau kita sama-sama kerjainnya, jadinya cepat gitu. Nah, di sini juga ada strategi baru di Instagram di tahun 2022. Jadi teman-teman di Instagram itu ada juga yang namanya fitur Reels. Ya, Reels itu semacam video seperti TikTok, tapi dia di Instagram. Jadi Reels itu biasanya orang baru itu akan datang kalau misalnya di reel pendek selama 5-9 detik. Ya, paling ideal jangka orang baru buat jadi followers itu kalau reel kita tuh di bawah 10 detik. Akan otomatis putar ulang. Jadi kalau dia lihat di explore atau di feed-nya mereka ada video kita 10 detik, mereka akan ulang lihat lagi karena kan apa nih tadi yang dia posting, jadi dia akan mundur lihat lagi seperti itu. Jadinya viewers kita itu akan makin banyak dan akan sering dimunculin. Nah, ketika seorang baru sudah menjadi followers, ya reels itu jadi panjang 15 sampai 1 menit ya, single post. Format ini tetap diperlukan nggak hanya jangka followers, tapi buat mereka tuh lebih percaya atau bangun hubungan lebih lama sama akun kita, karena konten kita itu bisa lebih berbobot seperti itu, agak lama dari 9 detik tadi. Ya, seperti yang Cik Iren juga sharingkan tadi bahwa ketika kita men-sharingkan tentang informasi, saya juga lihat ya Cik Iren kemarin dari Genting ya kalau nggak salah ya, Malaysia, Genting ya. Nah, ketika orang lihat
kan Instagram itu story-nya cuma 15 detik atau maksimal 60 detik, tergantung kita tuh mau berapa lama postingnya kan. Kalau cuma sedikit aja, kadang kita tuh pengen back lihat lagi, apa sih yang Rachel lakukan di situ, oh dia lagi muter-muter sama mainannya gitu. Ternyata anak usia seperti dia boleh tuh mainnya gitu kan, istilah contohnya seperti itu. Jadi orang lebih trust dengan apa yang kita sharingkan dan mau lihat lagi gitu. Ketika sudah jadi followers, sudah bangun hubungan, ada trust, pastinya bisa jadi customer atau mungkin fans, tergantung ya konten kita itu tentang apa dulu gitu. Kalau misalnya kita seperti kita biasa aja gitu, anggap kayak maksudnya bukan orang penting kayak Raffi Ahmad gitu ya kan, tapi kita tuh bisa juga loh bisa membangun trust yang dimana bisa menjadi customer. Ya, jadi jangan cuma fokus tarik followers baru aja. Ketika udah followers baru, udah follow kita, ayo kita tuh buat sesuatu hal yang baru sehingga orang itu bisa interaksi dengan kita. Karena bisa saja hari ini dia follow, karena postingan kita galau-galau atau yang monoton, bisa aja di unfollow lagi gitu ya. Jadi dengan jadi customer kita bisa membuat IG story, IG live, nanti bisa menjaga hubungan sama mereka dan ubah jadi klien atau customer dengan ini. Oke, segitu aja hari ini sharingan kita. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya pengen tanya-tanya dengan Cik Iran langsung nih ahlinya, boleh nih silakan. Belum berani ngaku ahli sih. Mungkin sedikit Maksudnya setiap orang pasti mempunyai caranya masing-masing ya, Cik. Tapi dengan kita sharing seperti ini, oh aku belum pernah lakukan apa yang dilakukan Cik Iran nih, hal sederhana, cobalah gitu kan. Itu kan berarti kan sesuatu yang dibilang kategori ahli gitu ya. Nanti ada juga dengan sis Iing atau sis siapa? Di sini, siapa lagi nih? Sis Josi, Sarimin, sis Siti, ya, sis Teresia, bisa aja gitu kan mempunyai pandangan atau udah pernah mencoba hal yang seperti ini, boleh juga sharing ke kita seperti itu. Nah itu sih, itu pun semua sebenarnya dari pengalamanku pribadi ya, dan itu pun aku belajar sama orang-orang yang aku follow juga gitu. Soalnya baru-baru ini juga ada kan temenku, dia baru bikin brand gitu kan. Nah dia bikin Q&A, dia bilang tuh standarnya itu tinggi. Jadi kira-kira apa ya yang aku komplain ke penjahitku kira-kira, terus dia bikin Q&A, terus semua orang jawab gitu karena pertanyaannya open questions gitu. Jadi kemungkinan jawaban benar itu banyak sekali. Semuanya mulai apakah bajunya bikin gatal ya misalnya. Bajunya miring ya, lengannya kurang panjang ya. Kan jadinya banyak jawaban gitu. Jadi dari sana iya juga ya kalau kita bikin open question gini itu bisa membuat orang itu mengeluarkan ide mereka gitu. Aku ngerti, berarti seperti ini ya, maksudnya Cece melihat satu orang yang memposting dia story. lagi mau personal branding juga dan brand awareness untuk bajunya gitu kan. Jadi dia mengundang orang, dengan begitu interaksinya itu tinggi banget, dan dengan itu juga orang jadi tahu merek dia gitu. Jadi sebenarnya poinnya bukan Q&A itu, tapi itu kayak soft selling. Dan mungkin juga teman-teman orang di sini belum paham ya apa yang dimaksud Cik Iren. Jadi Cik Iren ini melihat satu inspirasi di luar ya, seorang vlogger juga. Dia itu sebenarnya membangun brand baju, ya kan? Membrand baju. Kemudian dia itu mengatakan bahwa dia itu punya standar kualitas yang tinggi di Insta story-nya, begitu ya. Terus dia memposting baju itu ya, mungkin Cik ya. Dia bilang ini sampel. Kira-kira apa yang aku komplain ke penjahitku ya kemarin gitu. Orang jadi menebak-nebak dengan cara mengkomen-komen gitu ya. Jadi jawabannya nggak hanya satu, itu hebat gitu loh. Soalnya kan kalau kita Q&A biasa jawabannya 1, 2 itu banyak gitu. Ya orang bisa 5 gitu, 5, 6 tebak-tebak soalnya gitu. Jadi kita bisa belajar ya dari situ. Mungkin kita bisa buat Q&A yang jawabannya itu bikin orang tebak-tebak gitu. Oh, oke. Jadi setelah dia membuat Q&A itu dan ada orang banyak ide atau perspektif mereka tentang baju yang seharusnya dia komplain itu apa, sehingga dia itu sharing seperti apa tuh, Cia? Langsung promote dia punya brand or what?
Oh, sebelumnya dia udah ini kan, udah kasih kisi-kisi gitu bahwa dia ada brand dan dia itu standarnya internasional. Maksudnya dia personal branding dia itu mantap lah gitu. Terus dari sana juga seperti yang Monica sharing, gimana sih kita itu bisa jadi favorit orang itu? Nah, reward. Dia juga kasih salah satu jawaban yang benar itu mendapatkan satu baju dari koleksi terbarunya gitu. Nah, dari situlah orang rebutan jawabnya gitu. Sampai 10 jawaban, 20 jawaban. Apa ya, kan kita juga pengen punya kesempatan gitu. Gratis lagi kan. Maksudnya tinggal jawab, tinggal tebak gitu kan. Jadi orang lebih kayak semangat gitu. Jadi kita bisa belajar sih dari sana. Mungkin kita next time bisa juga begitu jika mau menaikkan exposure kita gitu. Bisa sekali saya mendapatkan hal yang baru ya. Berarti sekarang itu tipe bukan yang kayak, ini bagus loh guys, ini untuk ini loh manfaatnya, bukan itu lagi ya. Tapi mungkin bisa dengan cara, aku punya standar tinggi loh teman-teman. Aku udah banyak coba pakai yang namanya sabun area intim, ya kan? Oke. Nah, Menurut teman-teman, aku bakal komplain apa nih tentang produk ini gitu ya. Mungkin jangan kasih nampak dulu HDI-nya ya, face wash hygiene wash-nya. Nanti di situ yang teman-teman menebak dengan benar, saya akan memberikan hadiah atau reward seperti itu ya. Atau ya apa sih yang aku paling suka dari produk ini? Nah, orang yang tiba wanginya kah? Harganya kah? Gitu kan. Jadi dari situ bisa dapat interaksi dan exposure tinggi. Jadi orang yang mau mungkin sedang cari hygiene wash dan lihat postingan kamu juga bisa potensial menjadi buyer gitu kan. Wow, oke teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Mungkin langsung dengan Sis Iren atas sharingan yang sudah kita sharingkan. Saya memberikan kesempatan nih untuk bicara langsung. Ya, Sis Iren ini termasuk orang yang kreatif ya menurut saya ya, karena dia nggak gitu menonjol, tapi setelah keluar atau menonjol itu langsung bam seperti itu. Jadi kita kayak wow, ternyata punya ide yang sangat cemerlang banyak sekali, dan saya percaya juga karena banyak cari tahu juga ya, cari apa yang up to date dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Nah di sini ada tadi tentang Sis Mon, apa yang nama filmnya? Oh, Sis Ika udah jawab ya, KKN itu di Desa Penari Sis. Nah, oke, mungkin bisa tentang sharing KKN kali ya, atau apa, bukan korupsi apa bukan ya, tapi di film bioskop itu ada judulnya KKN tentang penari gitu, film Indonesia. Kemarin aku pernah sharing juga tentang film Taiwan yang zombie yang menurut aku psycho banget gitu. Itu juga feedback dari follower aku itu juga lumayan gila gitu. Kayak hampir 100 orang tuh DM aku, nonton di mana sih gitu. Nah, dengan ada interaksi gitu itu udah sangat menguntungkan aku gitu. Karena setelah itu, nah seperti biasa kan kita stop selling, kita selip-selipkan promo lah supaya ada sellingnya gitu. Dan seperti itu Cece sudah selipkan bagaimana feedbacknya gitu, Ceh? Apakah ada sellingnya atau mungkin baru pengenalan beberapa hari kemudian baru ada selling? Kalau aku sih karena aku biasanya sharing kan produk-produk di Instagram, kebanyakan aku di highlight. Tapi kebanyakan kalau informasi produk yang intensif banget itu di Instagram tokoku gitu. Jadi biasanya interaksinya itu di sana. Jadi kalau misalnya tuh kan jarang misalnya kalau kita posting, misalnya nih aku nggak posting film itu deh, aku hanya posting madu, kayaknya followernya itu bakal kayak tinggal 20%, 30% aja yang nonton gitu. Nah tapi dengan aku posting, guys ini filmnya gila banget loh gitu-gitu, nah orang jadi tanya nonton di mana sih gitu kan. Nah kalau aku sharing promo madu, otomatis lah yang sedang cari promo madu lihat posting aku langsung belanja ke tokoku gitu. Jadi begitu sih. Jadi ada kaitannya gitu, tapi secara tidak langsung seperti itu. Benar. Ya. Jadinya Cice pun juga kayak nggak nampak kali jualannya gitu ya. Karena kalau misalnya jualan aja, kalau kita punya personal branding sih is okay gitu. Kadang orang langsung mau beli dan trust what kita ngomong gitu. Tapi ketika
orang itu tahu kita itu tentang men-sharingkan tentang parenting kah atau tentang apa, oh saya mendidik anak seperti ini, atau mungkin cara saya, anak saya senang loh dengan cara seperti ini, mereka tuh jadi lebih tenang, lebih berkonsentrasi or something gitu ya tentang anak. Nah, ibu-ibu pasti juga pengen tahu nih, anakku lagi GTM atau mungkin bagaimana sih caranya supaya nggak GTM gitu kan, bisa dibuat jadi cerita sehingga pas sellingnya itu di belakang kena gitu ya. Kalau dari aku pribadi, kalau misalnya posting poster, kebanyakan aku repost story dari toko. Tapi untuk soft selling di mana aku konsumsi, nah itu aku sharing di Instagramku sendiri gitu. Karena itu reviewku, itu pengalamanku konsumsi, dan nah itu yang begini yang biasanya di Instagramku. Jadi aku bagi gitu. Jangan hanya posting poster terus gitu. Jangankan orang lain, kita sendiri aja kalau lihat temanku posting produk yang sama terus gitu kan juga gimana gitu, bosen kan ya, dan kita udah bisa menebak gitu. Jadi kita itu sih kayak Monica tadi kan, kasih surprise gitu. Hari ini aku posting ini loh, hari besok aku posting informasi ini loh gitu. Wow, luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali insight-nya. Saya harap juga teman-teman mendapatkan hal baru ya untuk bisa kita praktekkan langsung. Jangan lupa ya, nih ada yang mau di-follow lagi. Siapa mau tulis username Instagram-nya, silakan. Nanti kita saling-saling follow ya teman-teman ya. Aku foto dulu nih. Sekian untuk hari ini buat teman-teman. Semoga apa yang kita sharingkan bermanfaat. Teman-teman juga bisa praktekkan langsung gitu ya untuk caranya seperti apa. Cukup sederhana ya, cukup gampang untuk dimengerti bagaimana tahap-tahapannya. Saya Monica dari Kota Medan. Dan saya Iren dari Kota Batam. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye.